Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia tiada meninggalkan nama. Begitulah pepatah menyebut bagaimana seseorang akan diingat setelah meninggal dunia. Dan ingatan tentang Ashraf meninggalkan jejak harum kebaikan almarhum semasa hidup. Sebut saja soal Ashraf yang ternyata seorang yang dermawan. Setelah tiada, baru terkuak bahwa Ashraf adalah seorang donatur tetap di salah satu yayasan panti asuhan. Dan kebaikan Ashraf juga terlihat dari begitu banyaknya orang hadir saat pemakaman hingga rumah duka BCL yang tak pernah sepi dari pelayat. Bahkan pusara Ashraf di Karawang, Jawa Barat juga ramai diziarahi para penggemar yang datang silih berganti dari berbagai daerah. Meski tak mengenal langsung, tapi mereka turut merasa kehilangan. Iya, pengen ngedoain almarhum soalnya kita merasa shock. Iya, kehilangan sih kehilangan ya. Soalnya kan terakhir main film juga kita fansnya banget gitu. Pas dengar udah nggak ada, ya sedih. Pasti sedih, walaupun bukan keluarga, bukan apa, tapi ngerasain kesedihannya gitu. Fans beliau sangat ikut berduka atas kepergian Ashraf. Karena masih muda, kami tidak menyangka begitu cepat saudara kami ini pergi meninggalkan kita. Meninggal di usia 40 tahun, Ashraf mulai dikenal publik tanah air sejak menikahi Bunga Citra Lestari. Lebih banyak membintangi sinetron dan sejumlah film, Ashraf juga diketahui menjalani sejumlah bisnis. Tapi dengan segala pencapaian, pelakon dari negeri jiran tersebut dikenal tak jumawa. Bersahaja, ramah, dan selalu membawa energi positif dimanapun berada adalah kenangan manis yang akan diingat banyak orang. Bahkan kesan ini juga lekat di hati penggemar yang tak mengenal atau tak pernah bertemu langsung dengan almarhum. Kayaknya baik gitu ya, pokoknya kayaknya merakyat gitu sama yang bukan sesama kalangan artis juga dia gimana gitu. Nggak sombong. Iya, nggak sombong. Kita benar-benar salut melihat sosok Ashraf yang begitu ramah, baik, dan tidak seperti artis-artis yang sombong gitulah. Dia bertanggung jawab, dia selalu perhatian kepada anak istrinya, begitu juga keluarganya, baik keluarga istrinya dan keluarga keluarga BCL sendiri. Ya, seorang suami dan ayah yang baik, iya. Ashraf itu selalu ngebawa hawa positif kemanapun dia berada, dimanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Gitu. Itu Ashraf. Sebagai pribadi, Ashraf begitu rendah hati, dan sebagai suami sekaligus ayah bagi Noah, ia adalah panutan bagi banyak orang. Hampir 12 tahun membina rumah tangga, tak ada kabar miring yang singgah. Maka tak heran ketika Ashraf pergi begitu tiba-tiba, keluarga terpukul begitu hebatnya. Ini pula yang masih terlihat ketika BCL, Noah, dan keluarga lainnya bersiarah Jumat lalu. Sejak kedatangan mereka, aura kesedihan masih terpancar jelas. Sambil bergandengan tangan dengan Noah, BCL melangkah ke pusara suaminya. Di sana dengan menahan pilu, BCL dan keluarga melantunkan doa. Pemandangan ziarah BCL dan keluarga kian mengiris hati saat Noah yang belum genap berusia 10 tahun tampil begitu dewasa. Bersimpuh di pusara ayahnya, Noah menguntai doa.
Usai sang putra, BCL juga melakukan hal serupa. Menekuk kakinya, BCL tampak seperti berbicara dengan sang suami. Sembari menahan sedih, BCL seolah menyampaikan pesan agar Ashraf tenang di pembaringan terakhir. Berusaha tegar, air mata BCL dan keluarga pada akhirnya tumpah jua. Itulah ketika ibunda Ashraf dengan tertatih seolah juga berbicara dengan putranya. Seakan memberi kecup manis dan salam perpisahan, ibunda Ashraf memberikan kecup lewat tangannya yang disampaikan ke makam almarhum. Prosesi ziarah BCL dan keluarga yang begitu haru disudahi dengan prosesi tabur bunga. Dengan air mata yang masih mengalir dari wajah mereka, BCL, Noah, dan kedua orang tua Ashraf dan keluarga memberi penghormatan terakhir mereka. Alhamdulillah, I feel at peace. Alhamdulillah, syukur ya, Ashraf sudah ke tempat yang baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Doanya, mintanya semua orang doakan pada dia, Fatihah baginya, Allah baginya. Alhamdulillah. Meninggalkan harum nama Ashraf Sinclair yang dikenal banyak orang setelah ia tiada, di lain kisah perseteruan antara Andar Situmorang dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memasuki babak baru. Laporan Hotman atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik membuat Andar kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sudah melakukan gelar perkara yang dimana itu udah menjadi klien saya Andar Situmorang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk lebih jelasnya itu di Polda dari penyidik Polda Metro itu akan berkoordinasi ke pihak Kejaksaan Tinggi sangka. Tapi sampai saat ini berkas pun kita belum terima apa-apa. Sekitar hari Selasa atau hari Rabu lah katanya mau ngasih ke saya. Kita tunggu aja. Video dari orang karena sekarang terimalah ganjaran atas perbuatanmu gitu loh. Polemik Andar versus Hotman bermula dari tudingan Farhat bahwa akun sosial media Hotman disebutnya mengunggah konten asusila. Dari situ, Andar sendiri pernah berujar bahwa sosok dalam video itu diduga Hotman dan asistennya. Inilah yang akhirnya membuat Hotman naik pitam. Apalagi ketika sosok dalam video yang disebut Farhat itu jelas-jelas bukan dirinya. Saya belum merasa puas sampai mereka diadili baru saya puas. Oke, biar dia tahu bahwa Hotman itu benar-benar punya prinsip. Bahwa Hotman itu bersih karena kalau hal berselisih kecil itu saya maafkan. Tapi begitu si Andar mengatakan bahwa yang di video porno itu mirip Hotman Paris sama sekretaris gue yang cantik, itu sudah benar-benar ngarang karena dengan waktu yang sama dia waktu mereka bikin laporan polisi yaitu si Farhat yang dijadikan bukti si screenshot video porno wajahnya jelas-jelas Cina luar negeri bukan wajah Batak. Berarti kan benar-benar tega bikin di akun begitu. Langkahnya kita akan lihat dulu nih perkara ini sampai di mana dulu nih. Oke, bisa terserah pihak Polda, pihak penyidik menetapkan klien saya sebagai tersangka. Tapi masalah berkasnya itu
sudah memenuhi atau tidak, itu udah kewenangan jaksa. Kalaupun tidak memenuhi, tidak bukti-bukti tersebut tidak cukup, mungkin bisa di SP3. Setelah cukup lama berlalu, kasus ini masih terus bergulir di ranah hukum. Dan bagi Hotman tak ada kata mundur atau berdamai dengan Andar Situmorang. Lalu bagaimana pihak Andar akan menghadapi kasus ini jika terus berlanjut hingga ke meja hijau? Damai dengan orang kayak gitu? No way. Gua akan buru secara hukum sampai tuntas. Salah satu teman saya, asisten saya, kita udah koordinasi langkah ke depannya seperti apa. Apakah kita melakukan pra peradilan atau seperti apa. Kalaupun sampai di pengadilan, biar hakim yang menilai apakah saya bersalah atau enggak. Kita akan fight sampai di situ. Jejak Ashraf semasa hidup meninggalkan semerbak wangi kebajikan yang tak banyak diketahui orang. Dan jejak indah lainnya ditinggalkan keluarga Raffi Ahmad berlibur keliling dunia selama 3 bulan lebih dengan biaya yang konon mencapai belasan miliar rupiah. Menutup liburan di Tanah Suci Mekah, seperti apakah heboh dan harunya sambutan keluarga Raffi di Indonesia menyambut kepulangan Rafathat? Lalu bagaimana pula momen perpisahan Raffi dan Gigi dengan si buah hati saat mereka memilih melanjutkan perjalanan ke Jepang berdua saja? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.